Ada kan tombol recordingnya itu? Oke. Sok ayo. Dah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat, Bapak Jaka Septiadi selaku pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami akan memaparkan hasil produk recruitment dokumen Kantindas. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Pipi Febriela. Kami dari kelompok 2, saya Pipi Febriela, ada Sinta Aulia, Narita Selvina, Nura Ihda, dan Azahra Salsabila. Untuk masuk pembahasan yang pertama ada latar belakang dan usulan solusi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nura. Baik, izin masuk semuanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan juga usulan solusi. Mahasiswa sering kesulitan membeli makanan karena jadwal padat dan juga jarak kantin. Sementara sebagian mahasiswa membutuhkan penghasilan tersebut dan menghasilkan tambahan. Nah, kami itu mendapatkan solusinya, yaitu Kantin Das adalah aplikasi jasa titip internet internal kampus yang memudahkan pemesanan makanan sekaligus membuka peluang penghasilan. Next. Nah, di sini juga ada visi Kantindas. Adalah produksi di bidang layanan digital kampus micro legation service yang memberikan manfaat untuk memudahkan akses makanan bagi mahasiswa dengan keterbatasan waktu selama kegiatan perkuliahan. Berbeda dengan produk layanan pesan antar pada umumnya, Kantindas menawarkan sistem jasa titip berbasis komunitas internal kampus yang lebih fleksibel, cepat, dan juga terjangkau, serta mampu menciptakan peluang penghasil tambahan bagi mahasiswa melalui mekanisme slot titipan dan biaya jasa yang ringan. Next. Selanjutnya ada analisis tujuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk produk goals-nya ini sendiri itu menyediakan platform jasa titip internal kampus yang memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan makanan secara cepat, praktis, dan juga terjangkau, sekaligus menciptakan peluang penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Untuk problem to be solved-nya ini sendiri itu sulitnya mahasiswa mendapatkan makanan saat waktu kuliah terbatas karena jarak kantin yang jauh, jadwal padat, dan rasa malas untuk keluar kelas. Untuk proposed solution-nya ini, mahasiswa dapat memesan makanan melalui Kantindas dengan sistem jasa titip, di mana mahasiswa lain yang berada di kantin dapat membantu membelikan dan mengantarkan pesanan dengan biaya jasa. Untuk sukses indikatornya sendiri, meningkatkan jumlah transaksi pemesanan makanan melalui Kantindas, bertambahnya mahasiswa yang menjadi guest tipper, berkurangnya waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk mendapatkan makanan, tingginya rating dan ulasan. Selanjutnya ada pemetaan dampak yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nura. Oke, baik. Selanjutnya itu ada pemetaan dampak. Nah, membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan makanan dengan mudah serta membuat peluang penghasilan melalui jasa titip. Nah, ini tuh terbagi menjadi 4 bagian aktor. Yang pertama itu ada customer, just tipper, penjual, dan juga admin. Yang pertama itu ada customer imports. Itu mendapatkan makanan tanpa harus ke kantin, lebih hemat waktu dan juga praktis, bisa memilih just tipper sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu register login dan logout, melihat daftar menu dan kantin, melihat slot just tip yang tersedia, melakukan pemesanan makanan, melakukan pembayaran, chat dengan just tipper, melihat status pesanan, diproses, diantar, dan juga selesai, memberikan rating dan ulasan. Terakhir itu ada histori pemesanan.
Nah, selanjutnya itu ada Justipper, mendapatkan penghasilan tambahan, bisa mengatur waktu kerja sendiri atau fleksibel, memanfaatkan waktu luang. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Yang pertama itu ada register, login, logout, membuka slot Justip, jasa aktif, melihat daftar pesanan masuk, menerima atau menolak pesanan, chat dengan customer, update status pemesanan, diproses, diantar, dan juga selesai. Nah, terakhir itu ada history jasa titip. Selanjutnya itu ada penjual, meningkatkan penjualan, menjangkau lebih banyak pembeli tanpa interaksi, langsung mengelola menu dengan rapi. Nah, di sini ada 3 fitur. Yang pertama itu fitur manajemen kantin, menambah dan mengubah, menghapus menu, mengatur stok makanan. Nah, terakhir itu ada admin. Sistem berjalan dengan terkontrol, meminimalisir kecurangan atau masalah, mendapatkan insting dan dari data pengguna. Nah, di sini ada 5 fitur. Yang pertama itu manajemen pengguna, lihat, blokir, dan juga verifikasi. Selanjutnya itu manajemen pesanan, monitor dan handle masalah. Selanjutnya monitoring aktivitas sistem, laporan transaksi, dan penggunaan. Terakhir itu ada notifikasi sistem penggunaan, update, peringatan. Cukup. Selanjutnya ada tujuannya sendiri itu dari Kantindas. Nah, untuk tujuannya sendiri ini dikembangkan untuk membantu mahasiswa mendapatkan makanan yang lebih cepat, mudah, dan praktis tanpa harus meninggalkan kelas di tengah aktivitas perkuliahan. Kami yakin kamu sudah berhasil jika sudah melihat 1 tahun pertama Kantindas dapat digunakan oleh lebih dari 3.000 mahasiswa di lingkungan kampus dengan rata-rata transaksi harian yang terus meningkat, serta terciptanya peluang penghasilan tambahan bagi mahasiswa sebagai Justipper. Untuk visi dan tujuannya ini sendiri, untuk visinya itu Kantindas ini menjadi platform layanan jasa titip internal kampus yang memudahkan mahasiswa dalam mengakses makanan secara cepat, praktis, dan terjangkau di tengah keterbatasan waktu kuliah, sekaligus membangun ekosistem komunitas yang saling membantu dan menciptakan peluang penghasilan tambahan bagi mahasiswa. Untuk tujuan dari visinya ini sendiri, yang pertama memiliki minimal 500 pengguna terdaftar atau mahasiswa dalam 6 bulan pertama. Yang kedua, meningkatkan jumlah transaksi pemesanan makanan melalui platform sebesar 20% dalam 6 bulan pertama. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pengguna aktif atau Justipper dan customer sebagai 30% 6 bulan pertama. Dan yang keempat, menciptakan minimal 100 mahasiswa Justipper aktif dalam 6 bulan pertama. Dan yang terakhir, meningkatkan tingkat kepuasan pengguna dengan target rating rata-rata lebih dari sama dengan 4,5/5. Untuk selanjutnya ada produk backlog item yang akan dijelaskan oleh rekan saya Melita dan juga Azahra. Oke, selanjutnya di sini ada produk backlog item. Yang pertama di sini ada fitur register. Nah, untuk indikator kriterianya yaitu penggunaan dapat mendaftar menggunakan email dan password. Selanjutnya ada fitur login. Untuk indikator kriterianya penggunaan dapat login menggunakan email dan password yang terdaftar. Selanjutnya ada fitur logout. Indikator kriterianya penggunaan dapat melakukan logout dari aplikasi. Dan selanjutnya ada fitur melihat daftar kantin. Indikator kriterianya customer dapat melihat daftar kantin yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya ada fitur melihat daftar menu. Indikator kriterianya customer dapat melihat daftar menu yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya ada fitur melihat daftar slot Justip. Untuk indikator kriterianya, customer dapat melihat daftar slot Justip yang tersedia di aplikasi.
Selanjutnya ada fitur pemesanan makanan. Untuk indikator kriterianya, customer dapat melihat menu makanan atau minuman yang tersedia. Selanjutnya ada fitur pembayaran. Indikator kriterianya, customer dapat melihat metode pembayaran, transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Selanjutnya ada fitur chat dengan Justiper. Indikator kriterianya, customer dapat mengirim pesan ke Justiper. Selanjutnya ada fitur melihat status pesanan. Indikator kriterianya, customer dapat melihat status pesanan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada fitur histori pemesanan. Indikator kriterianya, customer dapat melihat daftar histori pemesanan. Selanjutnya ada fitur rating dan ulasan. Indikator kriterianya, customer dapat memberikan rating misalnya dari bintang 1 sampai 5. Selanjutnya ada fitur buka slot Justip. Indikator kriterianya, Justiper dapat membuka slot Justip baru. Selanjutnya ada melihat daftar pesanan masuk. Indikator kriterianya, Justiper dapat melihat daftar pesanan yang masuk. Oke, melanjutkan produk backlog item yang tadi, di sini ada fitur menerima atau menolak pesanan. Di indikator kriterianya ada Justiper dapat menerima pesanan dari pengguna. Kemudian fitur chat dengan customer. Untuk indikator kriterianya di sini Justiper dapat mengirim pesan ke customer. Kemudian fitur update status pesanan. Untuk indikator kriterianya di sini Justiper dapat mengubah status pesanan, yaitu bisa diproses, dikirim, dan selesai. Kemudian fitur histori jasa titip. Untuk indikator kriterianya di sini Justiper dapat melihat daftar histori jasa titip. Kemudian fitur manajemen pengguna. Untuk indikator kriterianya di sini admin dapat melihat daftar seluruh pengguna. Kemudian fitur manajemen pemesanan. Indikator kriterianya yaitu admin dapat melihat daftar seluruh pemesanan. Kemudian fitur monitoring. Indikator kriterianya yaitu laporan harus sesuai dengan template yang disediakan oleh stakeholder. Kemudian fitur laporan transaksi. Indikator kriterianya yaitu laporan harus sesuai dengan template yang disediakan oleh stakeholder. Kemudian fitur notifikasi sistem. Indikator kriterianya yaitu sistem mengirim notifikasi untuk aktivitas penting, yaitu untuk pesanan, pembayaran, dan status. Kemudian fitur manajemen kantin. Di indikator kriterianya ini, penjual kantin dapat mengedit informasi kantin, yaitu nama, deskripsi, dan jam operasional. Untuk selanjutnya, ada pembahasan flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Melita. Oke, selanjutnya di sini yang pertama ada start. Jadi si customer, Justiper, admin, dan si penjual ini bisa melakukan register. Nah, apakah email dan password sudah sesuai? Jika sudah sesuai, maka langsung login. Jika tidak, maka mengulangi lagi ke register. Nah, jika sudah melakukan login, maka apakah email dan password sudah sesuai? Jika iya, maka untuk customer, Justiper, admin, dan si penjual ini masing-masing masuk ke dashboard-nya. Nah, jika tidak, maka mengulangi lagi ke login. Nah, untuk di dashboard customer, yaitu dapat melihat kantin dan menu, memesan makanan, memilih Justiper, memakan makanan sampai, lalu beri rating dan ulasan, lalu ada fitur logout. Nah, untuk di dashboard Justiper ini, maka ada fitur buka slot, lalu melihat daftar pesanan yang masuk, apakah pesanan sudah diterima, jika iya, maka langsung pesan makanan, jika tidak, maka si Justiper ini, maka si
customer memilih just keeper lagi. Nah, jika pesan makanan berhasil, maka antar ke customer. Lalu ada fitur logout. Nah, untuk di dashboard admin ini, maka ada fitur menu, lalu kelola data, dan logout. Untuk di dashboard penjual, maka ada fitur membuka kantin, mengedit, menambah dan menghapus menu, lalu mengatur stok yang habis, lalu menutup kantin dan logout, dan selesai. Oke, untuk selanjutnya ada pembahasan use case diagram yang akan dijelaskan juga oleh rekan saya Melit. Nah, untuk di use case diagram ini ada 4 aktor, yaitu customer, just keeper, penjual, dan admin. Nah, untuk di customer ini dapat melihat menu, memesan makanan, dan memberi ulasan. Untuk aktor just keeper, maka dapat menerima pesanan, membeli, dan mengantar makanan. Untuk aktor penjual, maka dapat mengelola data dan memantau sistem. Untuk aktor admin, yaitu dapat mengelola kantin, menu, dan stok. Untuk pembahasan selanjutnya ada data flow diagram yang akan dijelaskan oleh rekan saya Sinta Aulia. Oke, pada di FD level 0 ini atau konteks diagram, seluruh sistem direpresentasikan sebagai satu proses utama, yaitu sistem kantin das. Di sini terdapat 4 entitas eksternal. Yang pertama customer. Customer itu berinteraksi paling banyak dengan sistem, yaitu mengirim data registrasi dan login untuk mengakses sistem, mengirim data pesanan saat melakukan pemesanan makanan, mengirim data pembayaran setelah check-out, dan mengirim data rating serta ulasan setelah pesanan selesai. Nah, sebagai outputnya, customer menerima informasi menu dari kantin, status pesanan diproses, dikirim, atau selesai. Yang kedua, just keeper. Just keeper ini berperan sebagai perantara pengambilan makanan, di mana dia menerima data pesanan masuk dari sistem, mengirim konfirmasi pesanan, terima atau tolak, dan mengirim update status pesanan. Yang ketiga, ada penjual kantin, berperan dalam menyediakan makanan. Dia bisa mengirim data kantin, mengirim data menu, dan mengirim data stok makanan, serta menerima informasi pesanan masuk dari sistem. Yang keempat, ada admin. Admin ini bertugas untuk mengelola sistemnya, menginput dan mengelola data pengguna, mengelola data pesanan, serta menerima laporan dan aktivitas sistem. Jadi di level 0 ini menunjukkan bahwa sistem ini menjadi pusat dari semua aliran data antara aktor, tanpa melihat proses internalnya. Next. Selanjutnya pada di FD level 1. Yang di bawahnya, Pibi. Nah, pada di FD level 1 ini, proses utamanya itu dipecah menjadi beberapa subproses agar alur sistemnya itu menjadi lebih jelas. Yang 1.0 itu ada manajemen akun. Proses ini menangani registrasi dan login dari customer dan just keeper, validasi data pengguna, dan penyimpanan ke data akun. Outputnya, data akun yang valid itu akan digunakan untuk proses yang lainnya. Lalu yang 2.0 manajemen pesanan, proses intinya itu menerima data pesanan dari customer, mengelola detail pesanan, mengirim status pesanan kembali ke customer. Dan di 2.0 ini terhubung dengan data akun serta data detail pesanan. Lalu 3.0 manajemen just tip. Proses ini mengatur slot just tip, menghubungkan pesanan dengan just keeper, mengirim data pesanan ke just keeper. Lalu 4.0 manajemen kantin dan menu. Proses ini itu menangani input data kantin dari penjual, input dan update menu, menyediakan data menu ke customer. Data-data itu disimpan di data kantin dan juga data menu. Selanjutnya 5.0 pembayaran. Proses ini menerima data pembayaran dari customer, memproses transaksi dan mengupdate status pembayaran. Semua data itu disimpan di data pembayaran. Lalu ada 6.0 yaitu fitur chat,
memfasilitasi komunikasi antar customer dan JustTipper, dan data chat itu disimpan di data store data chat. Lalu 7.0 rating dan ulasan, customer bisa memberikan feedback dan feedback itu disimpan di data rating. Nah, kesimpulannya, level 1 ini nunjukin pembagian fungsi sistem secara modular sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Next. Selanjutnya ada di FD level 2, detail proses pesanan yang paling penting. Nah, di DFD level 2 ini memperdalam mengenai proses 2.0 yaitu manajemen pesanan. Di sini ada 2.1 melihat menu, customer meminta daftar menu, lalu sistem mengambil data dari data menu, setelah itu datanya ditampilkan ke customer. Lalu yang 2.2 membuat pesanan, customer memilih pesanan, lalu sistem menyimpan data dari customer itu ke data pesanan. Nah, data yang disimpannya itu seperti menu, jumlah, dan total harga. Lalu 2.3 memilih JustTipper. Customer memilih JustTipper yang tersedia, lalu sistem mengambil data dari data akun yang ada JustTipper-nya. Jadi menghubungkan pesanan dengan JustTipper, seperti itu. Lalu 2.4 mengirim makanan. Data pesanan tadi itu dikirim ke JustTipper, lalu JustTipper mulai memproses pesanannya. Lalu 2.5 konfirmasi pesanan. JustTipper memberi respon apakah pesanannya diterima atau ditolak. Jika ditolak, bisa pilih JustTipper lain. Lalu 2.6 update status pesanan. Status diperbarui secara berkala seperti diproses, dikirim, dan juga selesai. Nah, status ini nantinya dikirim kembali ke customer. Lalu di 2.7 menyimpan histori. Semua transaksi disimpan dan digunakan untuk riwayat pesanan, analisis, dan juga laporan. Jadi di level 2 ini menunjukkan alur lengkap pemesanan dari awal hingga selesai secara rinci dan juga sistematis. Boleh di next? Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada physical data model yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra. Oke, selanjutnya physical data model. Nah, di tabel yang pertama di sini ada tabel user dengan atribut yang pertama ini user ID sebagai primary key dengan tipe data varchar. Kemudian nama tipe data varchar, email tipe datanya varchar, password tipe datanya varchar, role tipe datanya varchar, dan status akun tipe datanya varchar. Dan tabel user ini berelasi one to many dengan tabel kantin, yaitu satu user bisa memiliki banyak pesanan ke kantin. Kemudian tabel kantin dengan atributnya di sini yaitu kantin ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian nama kantin tipe datanya varchar, lokasi tipe datanya varchar, dan penjual ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar. Dan tabel kantin ini berelasi one to many dengan tabel menu. Jadi satu kantin bisa memiliki banyak menu. Kemudian tabel menu dengan atributnya di sini menu ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian kantin ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian nama menu dengan tipe data varchar, kemudian harga dengan tipe data integer, kemudian stok tipe datanya integer, dan status tipe datanya varchar. Dan tabel menu ini berelasi dengan one to many dengan tabel slot JustTip, yaitu satu menu bisa memiliki banyak slot JustTip. Kemudian tabel slot JustTip memiliki atribut slot ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian JustTipper ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian kantin ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian kota tipe datanya integer, dan waktu tipe datanya date time, dan juga status tipe datanya varchar. Dan tabel slot JustTip ini berelasi one to many dengan tabel order detail. Jadi satu slot JustTip bisa memiliki banyak order detail. Dan tabel slot JustTip ini juga berelasi one to many dengan tabel order. Jadi satu slot JustTip
bisa digunakan untuk banyak orderan. Kemudian tabel order detail memiliki atribut. Yang pertama, detail ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian order ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian menu ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian jumlah tipe datanya integer dan subtotal tipe datanya integer. Dan tabel order detail ini berelasi juga dengan tabel order, yaitu one to many. Satu order bisa memiliki banyak order detail. Kemudian tabel order memiliki atribut order ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian user ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian justifier ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian slot ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, dan total tipe datanya integer, status tipe datanya varchar, metode pembayaran tipe datanya varchar, waktu order tipe datanya the time. Dan tabel order ini berelasi dengan tabel user. Jadi satu user bisa memiliki banyak order. Kemudian tabel chat dengan atribut chat ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian sender ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian receiver ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian pesan tipe datanya text, dan waktu tipe datanya data time. Dan tabel user ini berelasi juga dengan tabel chat, yaitu one to many. Jadi satu user bisa menerima banyak chat. Dan tabel chat ini juga berelasi one to many dengan tabel notifikasi. Jadi satu chat bisa menerima banyak notifikasi. Kemudian di tabel notifikasi ini atributnya ada notifikasi ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian user ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian judul sebagai tipe datanya varchar, kemudian isi tipe datanya text, dan tipe datanya varchar, dan waktu tipe datanya date time. Kemudian tabel pembayaran, atributnya pembayaran ID sebagai primary key tipe datanya varchar, kemudian order ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian metode tipe datanya varchar, status bayar tipe datanya varchar, dan waktu bayar tipe datanya date time. Dan tabel pembayaran ini berelasi one to one dengan tabel rating. Jadi satu pembayaran memiliki satu rating. Kemudian tabel rating, atributnya rating ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian order ID sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian nilai tipe datanya integer, dan ulasan tipe datanya text. Tabel rating ini juga berelasi dengan tabel order one to one. Jadi satu orderan bisa memiliki satu rating. Ya, kemudian tabel log aktivitas dengan atributnya log ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian user ID sebagai primary key sebagai foreign key dengan tipe data varchar, kemudian aktivitas tipe datanya varchar, dan waktu tipe datanya date time. Dan tabel log aktivitas ini berelasi dengan tabel order, yaitu one to many. Satu orderan bisa memiliki banyak log aktivitas. Dan tabel yang terakhir yaitu tabel notifikasi. Dengan atributnya laporan ID sebagai primary key dengan tipe data varchar, kemudian pasal transaksi tipe datanya integer, kemudian jumlah order tipe datanya integer, dan periode tipe datanya varchar, dan tanggal tipe datanya date time. Oke, untuk pembahasan dari materi kita
presentasi kita kelompok 2. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokum.